Kiai Ibrahim Tunggul Wulung merupakan tokoh Kristen pribumi yang berjasa dalam melakukan kristenisasi di Jawa Tengah. Menurut J.D. Walter Beek dalam bukunya Babat Zending ing Tanah Jawi, ia lahir sekitar tahun 1800. Pada mulanya Kiai Ibrahim Tunggul Wulung adalah seorang pertapa yang tinggal di Gunung Kelut, Jawa Timur. Kemudian ia menjadi pengikut Kristen, dan menyiarkan pesan-pesan Injil di pedesaan sekitar kota Malang. Pada awalnya, ia adalah seorang Muslim, yang bernama Kiai Ngabdullah, dan berasal dari sekitar Juwana dan Kudus. Akibat kesulitan ekonomi di daerahnya, ia memutuskan untuk menjadi seorang petapa di lereng Gunung Kelut. Setelah selesai melakukan bertapa, Kiai Ngabdullah dianggap sebagai penjelmaan seorang tokoh panglima pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, yang bernama Tunggul Wulung. Asal-usul Kiai Ibrahim Tunggul Wulung sangatlah ruwet, dan sulit untuk dipastikan kejelasannya. Hal tersebut dikarenakan jumlah sumber tertulis yang sangat minim dan sedikit, dan dari sumber yang sedikit tersebut sangatlah sulit untuk membedakan mana fakta dan mana legenda. Berdasarkan cerita rakyat, atau tradisi lisan yang beredar di sekitar masyarakat di Muria, Kiai Tunggul Wulung adalah anak seorang selir, yaitu Raden Ngabehi Atmasudirja, yang merupakan pejabat Bupati Polisi dari Keraton Mangkunegaran Surakarta. Ia dilahirkan sekitar tahun 1800, dan nama aslinya adalah Raden Tandakusuma. Ia kemudian menjadi seorang demang di kawasan Kediri, dengan nama Raden Demang Padmadirja. Karena terlibat dalam perang Diponegoro, pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Ia juga sempat menyembunyikan diri dan menjadi rakyat jelata di kawasan Juwana. Jadi, pernyataan bahwa Kiai Ngabdullah adalah seorang petani biasa, seperti yang tercatat di dalam laporan-laporan Residen Jepara, kemungkinan sengaja dibuat untuk menyembunyikan identitas aslinya sebagai pengikut Pangeran Diponegoro. Awal perjumpaan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dengan agama Kristen didapat dengan cara yang aneh. Pada suatu hari, di dalam petapaannya di kawasan Gunung Kelut, Kiai Tunggul Wulung menemukan sepotong kertas yang bertuliskan 10 hukum Allah. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung juga mendapatkan wahyu dari Tuhan yang mengatakan bahwa ia harus menaati hukum ini dan disarankan meminta penjelasan tentang agama yang sejati kepada orang-orang yang tinggal di Sidoarjo dan Mojowarno. Yang pasti, di Ngoro dan Mojowarno itu, yang tidak jauh dari Gunung Kelut tersebut, saat itu agama Kristen sudah cukup terkenal di kalangan penganut kebatinan. Lalu pada tahun 1853, ia muncul di Mojowarno, dan 2 tahun kemudian, dia dibaptis oleh Jelesma, dan kemudian diberi nama Ibrahim. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung kemudian bertemu dan bersahabat akrab dengan seorang petapa, yaitu Nyi Endang Sampurnawati, yang kemudian diperistrinya, lalu ia menetap di Mojowarno. Konon, Nyi Endang adalah putri dari Bupati Kediri. Dari sinilah Kiai Ibrahim Tunggul Wulung mulai lebih dekat untuk mengenal secara mendalam tentang agama Kristen. Ia dan istrinya tinggal di Mojowarno, dan belajar kekristenan, serta baca tulis dari Jelesma selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung mulai bergiat melakukan pekabaran Injil di Desa Pelar, lalu ke Desa Dimoro, Desa Jenggrik di Kabupaten Malang, kemudian ke Desa Jungo di Pandaan. Di sekitar wilayah tersebut, Kiai Tunggul Wulung membina masyarakat Kristen. Pada awal sekitar tahun 1854, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung menerima tawaran Sem Sampir, yaitu murid Jelesma yang diperbantukan kepada Peter Jans di Jepara sebagai pembantu penginjil pribumi untuk membantu melakukan pekabaran Injil di wilayah Jepara. Bersama Sem Sampir, Kiai Tunggul Wulung justru melakukan penginjilan di sekitar Kabupaten Juwana, dan Margotuhu Kliteh, dan Luang, yaitu sebelah utara daerah Tayu. Tindakan tersebut membuat geger para penguasa kolonial, karena ternyata ada seorang Jawa yang menjadi Kristen, menerima pelajaran agama Kristen dan memberitakan Injil di antara orang pribumi. Keadaan tersebut membuka mata para pemerintah kolonial mengenai adanya kekristenan di Jawa, yang berada di luar utusan-utusan Injil Eropa dan dilakukan secara bebas tanpa terbatasi oleh wilayah tertentu, seperti yang berlaku bagi para utusan Injil Eropa. Menurut Ceguilot dalam bukunya yaitu, Kiai Sadraj,
Riwayat Kristenisasi di Jawa. Para pengikut Kiai Ibrahim Tunggul Wulung telah berjumlah 1058 orang, lebih banyak dari hasil penginjilan yang dilakukan oleh badan-badan Zendeling dari Eropa di kawasan yang sama pula. Metode dakwah yang dilakukan oleh Kiai Ibrahim Tunggul Wulung sangat kental dengan Kristen bernuansa Jawa, atau biasa disebut sebagai Kristen Kejawen. Dengan metode tersebut, ajaran Kristen yang dibawa Kiai Tunggul Wulung lebih mudah diterima, dan dipahami oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Salah satu cara yang dilakukan oleh Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dalam menyampaikan ajaran Injil adalah dengan melalui jejagongan, atau cerita-cerita sambil jagongan, atau duduk untuk melepas lelah seusai bekerja, sehingga orang-orang Jawa lebih mudah mengerti daripada harus mendengarkan pidato atau ceramah seperti yang dilakukan oleh para penginjil Eropa. Di mata para Zending, yaitu orang-orang Eropa yang menyebarkan ajaran Kristen, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung tak lebih dari sekadar guru agama biasa, ia juga merangkap sebagai dukun yang tersohor pada masanya. Terlebih perawakan Kiai Ibrahim Tunggul Wulung sangat mendukung auranya sebagai seorang guru atau kiai. Dia digambarkan sebagai lelaki yang bertubuh besar, hidung mancung menjulang, dan wajah yang menimbulkan rasa hormat bagi siapapun yang memandangnya. Sekitar usia 60 tahun, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung masih semangat, dan ketekunan yang meluap-luap demi bangsanya. Ia juga berjalan kaki dari kota ke kota, dari desa ke desa, untuk mengabarkan kitab Injil tanpa menerima bantuan keuangan sedikit pun dari orang lain. Selama 20 tahun berikutnya, Ibrahim Tunggul Wulung tetap berkelana ke banyak tempat di Pulau Jawa, dan mengajarkan agama Kristen. Meski Kiai Ibrahim Tunggul Wulung senang bertemu dengan para misionaris dari Belanda, namun ia tidak setuju dengan sistem perwalian Zending yang menempatkan penginjil Bumi Putera di bawah asuhan penginjil Barat. Saat berada di Bondo, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung ditemui oleh Radin Abbas, atau biasa disebut sebagai Kiai Sadraj, yaitu seorang santri yang tengah keluar berkelana mencari ilmu dan jati diri. Belakangan ini, Radin Abbas juga masuk Kristen dengan sebutan Kiai Sadraj, yang kelak diingat sebagai figur intelektual Kristen Jawa dengan latar belakang pengetahuan agama yang luas, dan kebudayaan di tanah Jawa. Ibrahim Tunggul Wulung wafat dalam usia sekitar 85 tahun. Jika diduga ia lahir tahun 1800, maka dengan usia 85 tahun, berarti tahun meninggalnya diperkirakan tahun 1885. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.